Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan tugas hukum waris adat yang berjudul Penguasaan Warisan oleh Tua-Tua Adat. Perkenalkan, nama saya Rivaldo sebagai moderator, NIM 21101176669. Perkenalkan, nama saya Swadi dari kelompok 4 dengan NIM 21101177732. Perkenalkan, nama saya Edi Sitoan Saputra, nomor NIM 21101117670. Perkenalkan, nama saya Odin Setia dari kelompok 4, NIM 211117686. Perkenalkan, nama saya Uti Indra Winata dari kelompok 4, NIM 21101117734. Perkenalkan, nama saya Kristianus Oscar, NIM 18101116815. Baik, perkenalkan, nama saya Adril dari kelompok 4, NIM 21101117656. Perkenalkan, nama saya Jeki dari kelompok 4, NIM 19101117093. Sekian perkenalan dari kelompok kami, terima kasih. Di sini saya akan membacakan latar belakang. Hukum adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan tidak tertulis yang tumbuh, berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakat. Maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri. Selain itu, dikenal pula masyarakat hukum adat, yakni sekelompok orang yang terkait oleh tatanan hukum adanya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Pemimpin tradisional penegakan hukum adat sebagai pemimpin sangat dihormati dan mempunyai pengaturan besar dalam lingkungan masyarakat adat untuk menjaga integritas kehidupan yang sejahtera. Hukum pidana adat merupakan aturan hukum adat yang mengatur perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat, sehingga perlu dihukum agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu. Hal ini dapat dilihat di Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Maka dikenakan sanksi adat berupa denda. Dengan istilah adatnya, luka bapamah, mati memberi bangun, yakni barang siapa yang melukai badan orang lain dihukum dengan membayar pampas atau denda. Hukum pidana adat hanya mengenal delik yang mempertahankan dengan kepentingan masyarakat adat setempat atau tantangan dengan pribadi seseorang. Begitu pula ada delik adatnya memerlukannya bukti, tetapi pula yang tidak melakukan pembuktian sama sekali, dikarenakan sudah dianggap umum, sudah terkena akibat perbuatannya. Salah. 1. Bagaimana kedudukan serta penguasaan warisan oleh tua-tua adat? 2. Apakah tua-tua adat mendapatkan hak warisan? Pembahasan. 1. Penguasaan warisan. Penguasaan atas harta warisan berlaku apabila harta warisan itu tidak dibagi-bagi, karena harta warisan itu merupakan milik bersama yang disediakan untuk kepentingan bersama para anggota keluarga, pewaris, atau karena pembagiannya ditangguhkan disebabkan alasan-alasan. Dengan demikian, setelah pewaris wafat, terdapat harta warisan yang tidak dibagi atau ditangguhkan. Pembagiannya itu ada kemungkinan dikuasai janda, anak, anggota keluarga, dan lainnya, atau oleh tua-tua adat kekerabatan.
Barang siapa menjadi penguasa atas harta warisan, berarti bertanggung jawab untuk menyelesaikan segala sangkut paut, hutang piutang, pewaris ketika hidupnya, dan pengurusan para waris yang ditinggalkan guna kelangsungan hidup para waris. 2. Penguasaan tua-tua adat. Apabila harta warisan itu berupa harta pusaka, tinggi mulai dari barang-barang bernilai yang kecil-kecil seperti keris pusaka, tumbak pedang, batu-batu jimat, sampai pada barang-barang besar seperti bangunan alat perlengkapan adat, balai adat, rumah kerabat, tanah kerabat dan sebagainya. Maka walaupun barang-barang itu dipegang oleh pewaris karena jabatan adatnya, sesungguhnya ia berada di bawah penguasaan tua-tua adat yang disebut Minangkabau, Ninik Mamak, atau penghulu lam, Pung Pro Watin, Rote Namwak. Jadi, jika pewaris wafat, maka penguasaan itu kembali pada tua-tua adat. Untuk kemudian ditetapkan siapa waris pengganti yang akan memegang berdasarkan keputusan musyawarah adat. Di Minangkabau, seorang penghulu yang wafat belum tentu digantikan oleh keturunan lurus. Oleh karena penghulu di sana dapat saja digantikan oleh kemenangan bertali darah yang lain yang dipandang lebih cakap oleh para ninik mamak. Di Lampung, seorang penyimpang buai tidak boleh diganti walaupun ia dipandang tidak cakap, tetapi ia selalu dipandang oleh saudaranya yang kedua, yaitu pepang, penyebut cabang pengganti, atau oleh juru bicara yang disebut pelaku. Di Rot, anak sulung lelaki tidak mutandis menggantikan ayahnya sebagai manek. Oleh karena Nabuak yang akan memilih siapa di antara para manek, Pangeran Putra Manek yang disepakati untuk menjadi manek menggantikan ayahnya. Demikian pula di daerah-daerah lain, penguasa atas harta pusaka tinggi atau tanah milik bersama, Nggata Kerambat, seperti tanah Kelakeran di Minahasa, tetapi dikuasai oleh tua-tua adat yang disebut tua Unteranak. Maka umbana paki itenan tanah atau juga mapanto. 3. Pembagian warisan. Apabila seseorang wafat, maka di sebagian besar lingkungan masyarakat di Indonesia menjadi masalah bagaimana harta warisan akan dibagi kepada para waris. Jika harta warisan itu akan dibagi, maka kapankah waktu pembagian dan bagaimana cara pembagian itu akan dilaksanakan? A. Waktu pembagian dan juru bagi. Pada umumnya, hukum adat tidak menentukan kapan waktu harta warisan itu akan dibagi atau kapan sebaiknya diadakan pembagian. Begitu pula siapa yang menjadi juru bagi, tidak ada ketentuannya. Menurut adat kebiasaan, waktu pembagian setelah wafat pewaris dapat dilaksanakan setelah upacara sedekah atau selamatan yang disebut waktu 7 hari, waktu 40 hari, 100 hari atau waktu 1000 hari setelah pewaris wafat. Oleh karena pada waktu-waktu tersebut para anggota waris berkumpul. Di kebanyakan masyarakat berlaku pembagian waris yaitu pada waktu nyeribu hari atau dengan istilah lain ketika menemukan tahun wafat, yaitu hari ulang tahun wafat pewaris. Pada saat
mana semua anggota waris diharapkan berkumpul di tempat pewaris almarhum. 2, 3. Apabila harta warisan akan dibagi, maka yang menjadi juru bagi dapat ditentukan antara lain adalah 1. Orang tua yang masih hidup, janda atau duda dari pewaris, atau 2. Anak kedua, lelaki atau perempuan, atau 3. Anggota keluarga tertua yang dipandang jujur, adil, dan bijaksana, atau 4. Anggota kerabat, tetangga, pemuka masyarakat adat, atau pemuka agama yang diminta, ditunjuk, atau dipilih para pewaris untuk bertindak sebagai juru bagi. Selain orang tua yang masih hidup, janda atau duda, pewaris mereka yang menjadi juru bagi. Sesungguhnya bukan juru bagi yang mutlak harus diturut ketetapan pembagiannya, tetapi mereka itu banyak sebagai juru damai, sebagai pembawa acara yang memimpin pertemuan untuk mencapai kata sepakat. Mereka bertugas menampung, menyalurkan, dan menyimpulkan usul pendapat dari para pewaris bagaimana sebaiknya harta pewaris itu dibagi-bagi. Selama pembagian warisan itu berjalan baik, rukun, dan damai di antara para pewaris, maka tidak diperlukan adanya campur tangan dari orang luar keluarga bersangkutan campur tangan dan disaksikan tua-tua adat dan para pemuka masyarakat hanya diperlukan apabila ternyata jalannya musyawarah untuk mencapai mufakat menjadi seret dan tidak lancar. Misalnya, dikarenakan adanya perbedaan pendapat apakah waris anak kawar atau anak angkat tidak perlu diberi bagian warisan, ataukah dipandang perlu karena jasa-jasa mereka terhadap pewaris ketika hidupnya. Cara pembagian, hukum adat tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan matematika, tetapi selalu didasarkan atas pertimbangan mengingat wujud benda dan kebutuhan waris bersangkutan. Jadi, walaupun hukum waris adat mengenai asas kesamaan hak, tidak berarti bahwa setiap waris akan mendapatkan bagian warisan dalam jumlah yang sama dengan nilai harga yang sama, menunjukkan banyaknya bagian yang sudah ditentukan. Berbagai daerah sebagaimana di kalangan masyarakat adat Jawa, cara pembagian itu dikatakan ada dua kemungkinan, yaitu 1. Dengan cara segendong sepikul, artinya sebagian anak lelaki 2 kali lipat bagian anak perempuan, atau dengan cara dum-dum kupat, artinya bagian anak laki-laki dan bagian anak perempuan berimbang sama. Kesimpulannya, apabila harta warisan itu berupa harta pusaka tinggi, mulai dari barang-barang bernilai yang kecil seperti keris pusaka, tombak, pedang, batu, jimat, sampai pada barang-barang besar seperti bangunan, alat perlengkapan adat, balai adat, rumah kerabat, tanah kerabat, dan sebagainya. Maka walaupun barang-barang itu dipegang oleh pewaris karena jabatan adatnya, sesungguhnya ia berada di bawah penguasa tua-tua adat. Jadi pewaris wafat, maka penguasa itu kembali pada tua-tua adat untuk kemudian ditetapkan kembali siapa waris pengganti dan akan megangnya berdasarkan keputusan masyarakat. Baik, sekian dari presentasi kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf.
Kalau ada salah kata, mohon maaf juga. Itu sudah menjadi manusiawi, ada salah benarnya. Terima kasih dari kelompok kami. Terima kasih.